Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Perkenalkan, saya Widya Hestining Tias, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dalam rangka PDD UKT-PT 2025, bidang pengajaran, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan ekonomi dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KEK 620303. Dalam mata kuliah MSDM memuat 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mata kuliah yang mempelajari tentang aspek pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami proses perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, kompensasi, hingga kepuasan tenaga kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah MSDM yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, serta mampu menganalisis dan menerapkan strategi-strategi pengelolaan SDM yang efektif di organisasi. Pada pertemuan keempat ini, capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menyusun dan mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Model dan metode yang digunakan dalam pembelajaran MSDM adalah Project Based Learning, Inquiry, diskusi, tanya jawab yang dilakukan secara offline maupun online melalui LMS Fiklas Unila. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu adanya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Bobot penilaian dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu Project Based Learning sebesar 45%, kuis 10%, UAS 25%, serta UTS 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi serta partisipasi aktif dari mahasiswa. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya, mari bersama-sama kita simak video pembelajaran MSDM berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya, Bun. Gimana ini kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa ya. Ketua kelas kita, Jidan, bisa tolong dipandu untuk berdoa pada pagi hari ini. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jidan. Selanjutnya, kalian sudah mengakses Fiklas semua ya? Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Fiklas. Kuliah di Fiklas ini Rafli sama Gino tidak hadir ya? Ada yang tahu kemana? Tidak tahu, Bu. Nah, oke, ini pemberitahuan untuk semua ya. Ketika kalian tidak bisa hadir, mohon konfirmasi ke Ibu, bisa melalui WA. Sampaikan apa namanya kendalanya sehingga tidak bisa hadir. Karena kalau tanpa keterangan ini otomatis alfa ya. Tapi kalau kalian menginformasikan, Ibu pasti bisa memberi keringanan. Apakah itu izin atau apa gitu ya? Gitu. Ibu. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Kalau belum tahu, kita lihat dulu video ini ya. Lihat kelas dulu ya. Kira-kira hari ini mau bahas apa? Masa depan itu tentu karena ini penuh dengan dinamika. Jadi masa depannya itu denyut per
Ya. Video singkat ini, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita lagi mau bahas apa? Tentang pelatihan karyawan, Bu. Sumber daya manusia. Oke, benar. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di mata kuliah MSDM pertemuan keempat ini ya kita, ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya itu apa? Tentang apa? Saya, Bu. Oke, Okta apa? Jadi minggu kemarin kita Ibu menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi, Bu. Nah, sedangkan untuk rekrutmen itu tahap awal di mana perusahaan mencari calon karyawan sebanyak mungkin melalui iklan lowongan, media sosial, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Sedangkan, Bu, untuk seleksi dilakukan untuk menyaring dan menilai calon karyawan berdasarkan kriteria tertentu seperti keterampilan, pengalaman, dan kepribadian agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa bekerja dengan baik. Bagus itu. Berarti kemarin pada saat Ibu menjelaskan, Okta mendengarkan ya, tidak ngelamun saja. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan dari kita belajar pelatihan dan pengembangan SDM ini ya ada 5. Yang pertama, mengetahui konsep dasarnya. Oh ya, nggak usah dicatat, silakan simak Ibu aja karena semua materi sudah Ibu lampirkan di Viklas ya. Oke, Bu. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, merancang program pelatihan. Yang keempat, implementasi program pelatihan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Seperti itu. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menggunakan metode penelitian Student Center Learning. Nah, jadi nanti setelah Ibu presentasi, Ibu akan kasihkan soal studi kasus yang mana nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok, kemudian itu dipresentasikan. Nah, nanti kita diskusi bersama-sama di momen itu. Gitu ya? Paham? Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, berbicara SDM, supaya contoh kita tidak kemana-mana, untuk pertemuan hari ini kita contohkan organisasi kita dalam bentuk apa? Misalnya perusahaan Brownies Amanda ya, boleh? Boleh. Supaya apa? Supaya satu frame kita. Kita berpura-pura menjadi satu manajemen perusahaan Amanda, Bolu Amanda ya. Nah, yang pertama diidentifikasi kebutuhan pelatihan. Oh ya, definisinya adalah proses sistematis menentukan kekurangan keterampilan karyawan. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini, misal kebutuhan. Jadi Ibu mengumpulkan semua informasi, Ibu tanya kira-kira di tiap bidang, misalnya ini bidang produksi, bidang pemasaran, keuangan, advertising dan lain sebagainya. Dari masing-masing bidang Ibu minta informasinya. Kira-kira keterampilan apa yang belum dimiliki dari bidang tersebut. Misal produksi, Bu, kami butuh keterampilan menggunakan mesin-mesin yang model terbaru, yang lebih canggih. Misalnya keuangan, Bu, kami butuh pelatihan keuangan dalam apalah segala macam menggunakan aplikasi baru. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan identifikasi kebutuhan pelatihan. Tujuannya apa? Menjembatani kesenjangan kompetensi untuk mencapai target perusahaan. Ibu sering berbicara kesenjangan. Kesenjangan itu harusnya idealnya seperti apa, realitanya seperti apa. Misalnya idealnya itu harus bisa seperti ini loh, Bu, di era sekarang, tapi realitanya kita belum mencapai tahap itu. Itu yang disebut dengan kesenjangan ya. Nah, yang terakhir itu manfaat. Kira-kira apa perlunya analisis kebutuhan? Yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menjaga kesinambungan perkembangan. Jadi supaya semua SDM yang ada
sumber daya yang ada itu bisa maksimal. Jangan sampai kita banyak SDM, banyak sumber daya tapi tidak maksimal. Itu namanya tidak efisien. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita selanjutnya pengembangan karyawan. Tadi berbicara pelatihan ya. Nah, ini sekarang bicara pengembangan karyawan. Kira-kira pentingnya apa sih? Bu, astagfirullahaladzim. Kira-kira, Bu, skill kan harusnya menjadi tanggung jawab individu. Ada nggak yang kepikiran seperti itu? Misalnya kamu bekerja nih di perusahaan Amanda. Kira-kira skill itu harus jadi tanggung jawabnya kalian sendiri atau menjadi tanggung jawab perusahaan juga? Sendiri versi kalian, tapi tidak dalam perusahaan. Kalian menjadi bagian perusahaan, maka kalian menjadi tanggung jawab perusahaan. Baik itu keselamatan, juga keahlian dan keterampilan kalian. Itu. Kalian sering kan menemukan ada yang kampus nyekolahin, ya termasuk ada yang nyekolahin dosennya lagi, itu kan. Nah, seperti itu. Karena apa ya? Ada juga kalau di perusahaan-perusahaan itu dikirim untuk seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Ya bayangin kalau semuanya harus individunya yang ngurusin duit, dari mana? Seperti itu kan? Memang itu menjadi tanggung jawab individu, tapi itu perlu dukungan penuh dari perusahaan. Yang kedua, fokus keterlibatan aktif individu dalam mengelola karir. Ini tadi seperti yang Ibu sampaikan. Jadi kalian harus sadar diri. Bukan cuma di itu ya, lagu ambiar aja sadar diri, sadar posisi ya. Jadi kalian harus bisa analisis SWOT. Saya ini punya kelebihan apa, saya punya kekurangan apa yang bisa saya optimalkan. Seperti itu. Nih, jadi perlu keterlibatan aktif diri kalian sendiri untuk mengkorek-korek apa kekurangan kamu, apa yang bisa dimaksimalin. Gitu ya. Selanjutnya tujuan dari pengembangan SDM ini ya cuma satu, meningkatkan produktivitas, kinerja, keuangan. Karena kalau SDM-nya sudah bagus, produktivitasnya akan meningkat, otomatis pendapatannya membaik kan, keuangan akan sehat. Seperti itu. Nah, manfaat pengembangan bagi karyawan. Kompetensi, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sudah pasti ya. Terus yang kedua, kepuasan. Nah, kadang masih ada beberapa ya disekolahin di ini, tapi bagian kebahagiaan, kesejahteraan hati ini belum dipikirkan kan? Bagaimana karyawan itu bisa bekerja dengan senang, bahagia. Karena apa? Kalau senang, bahagia itu dia akan loyal ke perusahaan. Dan Ibu itu sebagai seorang manusia, Ibu meyakini sesuatu yang berasal dari hati itu bisa sampai ke hati. Misal kita masak dengan sepenuh hati, yang makan juga beda rasanya. Beda dengan kalau kita lagi bete bla 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 bla. Nyampe ke orang juga ya, Ibu masih meyakini hal itu. Nanti bisa kalian terapkan pada saat kalian mengajar di sekolah atau bekerja. Cobalah. Tapi jangan buat main-main hati ya. Terus adaptasi. Nah, ini yang penting. Membantu karyawan menghadapi perubahan di era gempuran AI. Gimana coba kita ini perusahaan Brownies Amanda kita ini? Kalau dari sisi produksi pasti akan banyak brownies dengan harga murah berkeliaran di pasar. Bagaimana kita dengan harga yang seperti ini bisa tetap dicintai oleh konsumen? Terus dari sisi marketing dan lain sebagainya, tantangan AI. Semua harus serba dinamis dan lain sebagainya. Makanya di sini membantu karyawan untuk beradaptasi dengan adanya pengembangan ini. Jadi dikasih tahu loh, disadarkan bahwa halo, saat ini kita ini di eranya seperti ini, maka kita harus seperti itu gitu. Paham ya? Paham. Nah, karir yang terakhir itu mendukung perencanaan karir dan suksesi. Gitu, perencanaan karir. Jadi misal semua orang, ya tidak semua orang ya, beberapa orang, mayoritas itu jenjang karirnya seperti anak tangga.
Kita tidak usah bilang orang yang baru lahir langsung ada di puncak ya, karena itu 1001. Kita bicara mayoritasnya orang dari awal dari start, naik. Karena apa? Itu hukum alam. Kita harus belajar dari ini dulu, naik ke sini, seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya mentoring. Ada yang bisa bantu Ibu? Mentoring itu apa? Dari 3 ini ada kira-kira ada nggak yang bisa bantu jelasin? Apa, Lucky? Bisa? Yang mana yang kira-kira bisa bantu jelaskan? Boleh tuh, yang pertama mungkin pembimbing. Mungkin mentor itu untuk membimbing karyawan kan Bu. Jadi kayak misalnya mereka untuk membimbing kayak kinerjanya untuk kedepannya bagaimana, atau kayak skillnya itu untuk skill yang diperlukan untuk kedepannya itu bagaimana gitu. Terus yang kedua itu kayak memotivasi karyawan lah pastinya ya Bu. Jadi kayak mereka itu lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya gitu. Silahkan di barcode. Oke. Sudah mulai ya? Sudah bisa isi? Nah, ayo simulasi family gathering. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bentuk kegiatan pengembangan dan pelatihan MSDM, pengembangan karir. Ini sepertinya mengulang pertanyaan ya, pengembangan karir, pelatihan ini. Jadi ibu nanya, kalian jawab nanya lagi. Bukan jawab nanya, kalian menjawab ini, mengulangi pertanyaan ibu. Simulasi, benar. Coaching, diskusi, family gathering, kunjungan industri, seminar, evaluasi. Evaluasi maksudnya evaluasi. Ayo jalan. Oke. Ini semua benar ya. Kalau yang ini tadi kurang tepat karena itu merupakan pertanyaan. Nah, selanjutnya evaluasi efektivitas pelatihan. Nah, yang pertama yaitu, tadi itu kan biasanya setelah pelatihan itu ditanya respon atau timbal balik setelah mengikuti pelatihan itu, kira-kira apakah kalian memahami apa tidak pesan-pesan yang disampaikan. Termasuk juga family gathering tadi, yang rating itu pasti ditanya setelahnya, apakah ada before afternya, perilaku mengevaluasi penerapan di tempat kerja. Kalau ini tadi berbicara pelatihan, misalnya tadi ada pelatihan penggunaan aplikasi baru ya untuk di keuangan. Nah, kira-kira yang pertama karyawan tuh happy apa enggak, yang kedua jadi punya keterampilan apa tidak, nah yang ketiga itu implementasinya. Kira-kira berjalan nggak sih dengan sesuai harapan kita? Dipakai apa enggak gitu. Jangan sampai sudah ikut pelatihan, menghabiskan anggaran, tapi ternyata di lapangan tetap gitu aja, nggak berubah. Itu kan jatuhnya pemborosan anggaran. Oke, ternyata sudah selesai ya. Sampai dengan sebelum Ibu tanya studi kasus, masih ada yang mau ditanyakan tidak terkait apa yang sudah Ibu sampaikan? Saya Bu. Oke, Dimas. Saya ingin bertanya Ibu, jika perusahaan tidak melakukan pelatihan ataupun pengembangan pada karyawannya, itu akan berdampak pada perusahaan tersebut tidak Bu? Kalau ada itu kira-kira apa sih dampak terhadap perusahaan tersebut? Bagus ini, Dimas. Kira-kira penting nggak sih Bu kita ini bahas ini? Iya nggak sih? Jangan-jangan ngabis-ngabisin waktu saya aja. Nggak taunya ngabis-ngabisin anggaran aja ternyata nggak penting gitu kan? Nah, jawabannya sangat penting. Karena kalau tidak ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, maka otomatis karyawan tidak beradaptasi dengan perubahan, tertinggal, sehingga produktivitas kerjanya berkurang. Kalau produktivitas kerjanya berkurang, maka omset perusahaan berkurang. Kalau omset perusahaan berkurang berkepanjangan, kira-kira dampaknya apa? Jadi kita memang harus, dan ini penting. Kalau sudah
Ibu pengen apa ya? Kalian punya ada ice breaking? Hah? Belum ada ya? Nah, karena ini masih pagi-pagi, habis itu hujan, kita ngambil fokus ya. Kalau ibu bilang nah, kalian begini. Kalau ibu bilang nu, kalian gini. Kalau ibu bilang no, begini. Ayo lah. Ayo, biar urut aja ya. Nah, ni, nu, ne, no. Ya, udah aja ya. Ayo kita berdiri dulu ya. Putri geser sedikit, Lucky geser sedikit, ya. Nah, nih, nu, nih, no. Oke. Selanjutnya kita pada sesi studi kasus ya. Ibu minta ini karena Ginau dan ini nggak hadir, dibagi 3 kelompok saja ya. Despi, ini 3. Despi ke LC sama itu Lucky. Kelompok siapa yang maju? 1 Ibu. Oke, ini gercep sekali ya. Kayaknya semangat ya. Ya silakan. Elsie, Lucky dan Putri. Ibu sudah lapar ini. Oke, sebentar. Silakan. Teman-temannya mohon perhatikan ya. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus ataupun studi kasus yang dipaparkan di depan ini. Jadi, menurut pendapat kami dari kelompok 1, pelatihan dan pengembangan itu merupakan pengembangan dari sumber daya manusia itu merupakan hal yang sangat penting dikarenakan yang pertama, itu dapat meningkatkan keterampilan beserta pengetahuan dari karyawan ataupun sumber daya manusianya. Jadi pelatihan ini membantu sumber daya manusia memahami cara kerja yang benar, teknik baru dan juga penggunaan alat ataupun mesin yang lebih efektif. Jadi di PT Maju Jaya ini itu, maka karyawannya yang dulu mendapatkan pelatihan tambahan bisa saja masih menggunakan cara lama yang kurang efektif. Jadi dengan menggunakan pelatihan ini, maka mereka bisa bekerja lebih cepat dan juga lebih tepat. Begitu. Jadi untuk yang kedua, untuk yang kedua itu meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Ketika karyawan diberikan pelatihan, maka mereka itu bisa merasa dihargai dan dianggap penting oleh perusahaan PT Maju Jaya. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan semangat dari karyawan dan bisa menimbulkan loyalitas karyawan yang diberikan kepada perusahaan seperti yang udah ibunya jelaskan tadi. Lalu motivasi kerja yang meningkat itu bisa mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Nah, karena mereka merasa diperhatikan dan didukung untuk berkembang dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir di situ juga dunia perusahaan itu terus berubah, yang dimana termasuk teknologi, cara memproduksinya dan kebutuhan pasar apa saja yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat kami tanggapi dari studi kasus yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 1, Lucky, Putri dan Desti ya. Nah, penjabarannya berarti sudah menangkap. Elsie bisa duduk kembali. Biar nggak boncengan ya. Sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Kira-kira ada yang tidak yang bisa merangkum apa yang Ibu jabarkan hari ini? Saya, Bu. Nah, Elsie. Oh, pantesan Elsie semangat sekali. Coba Elsie ke depan dulu. Oh, boleh. Boleh buat catatannya. Ya. Oke, jadi yang saya dapat mengenai paparan materi yang disampaikan keseluruhannya mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu karyawan agar lebih pintar, terampil, dan percaya diri dalam bekerja.
Lalu pelatihan ini biasanya diberikan agar karyawan bisa melakukan pekerjaannya lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab untuk pekerjaan selanjutnya. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan, karyawan bisa bekerja lebih baik dan perusahaan pun akan semakin meningkat. Oke, terima kasih Elsie. Dulu penutup dari Ibu bahwa pelatihan dan pengembangan SDM ini bukan masalah perlu atau tidak perlu, tapi merupakan satu kebutuhan. Kebutuhan itu yang mana kalau tidak dipenuhi maka akan ada kekurangan ada sesuatu yang tidak maksimal kan. Kalian butuh makan, butuh tidur, butuh pakaian. Jadi kalau berbicara levelnya itu keinginan apa kebutuhan, ini kebutuhan. Karena dengan adanya pelatihan dan pengembangan itu akan menjadi support system di ekosistem perusahaan, itu bisa membuat karyawannya happy, sejahtera secara hatinya ya, bahagia, sehingga dia semangat kerjanya, nggak ogah-ogahan, sehingga meningkatkan produktivitas yang goalnya akan menjadi keuntungan atau profit di perusahaan. Jadi masing ya, silakan diisi dulu sambil Ibu beri waktu 10 menit ya, 5 soal ya. Sudah pada join? Kalau sudah Ibu mulai start. Belum? Oke, silakan. Sudah pada 10 ya? Are you ready? Ready. Go. Elsie. Oke, sambil sudah selesai semua ya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Baik, kalau begitu hari ini kita cukupkan materi terkait pelatihan dan pengembangan SDM ya. Untuk minggu depan ada yang masih ingat apa yang perlu kita pelajari? Manajemen kinerja. Manajemen kinerja dan KPI. Oke, performance indikator. Jadi nanti kalian silahkan pelajari dulu terkait manajemen kinerja dan KPI. Supaya apa? Supaya pada saat pertemuan kelima kalian sudah bisa Ibu ajak diskusi, nggak kosong melompong gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Tidak ada. Oke. Ruang Fiklas Ibu terbuka 24 jam. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung saja buat forum diskusi. Karena notifikasi Fiklas itu langsung Ibu konekkan ke handphone Ibu. Jadi ketika kalian buka forum, itu langsung bisa Ibu baca. Insya Allah sesegera mungkin akan Ibu balas ya. Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Sebelumnya Zidan, Ibu minta tolong bantu pimpin doa menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Zidan. Baik Bu, baik teman-teman, marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa selesai. Terima kasih Zidan. Baik, pertemuan pada hari ini kita cukupkan ya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.